Dari rekaman video viral terdengar suara seorang wanita yang terlibat cekcok dengan pengemudi truk TNI. Wanita tersebut emosi lantaran mobilnya terserempet truk TNI hingga mengalami kerusakan. Atas kejadian pada hari Jumat lalu tersebut, pihak Korem 061 Surya Kencana memberikan penjelasan truk TNI sedang membawa pasukan untuk melakukan pengamanan VVIP. Saat melintas di Tanjakan Sukamakmur ada mobil dari arah berlawanan. Namun mobil memaksa masuk walau kondisi jalan sempit hingga mengakibatkan bumper mobil terserempet truk. Pihak Korem 061 Surya Kencana siap bertanggung jawab bila memang korban mengalami kerugian. Kita membuka peluang mediasi. Silakan datang ke Makorem, kita selesaikan. Kalau memang ada kerugian material, kami dari Korem 061 Surya Kencana mempertanggungjawabkan itu. Tapi secara immaterial kami juga dirugikan dengan pemberitaan sepihak. Hingga saat ini pemilik akun Milanta yang mengunggah rekaman video peristiwa tersebut belum dapat dikonfirmasi oleh pihak Korem. Dari Bogor, Jawa Barat, William Hidayat, Ainus melaporkan. Puluhan pengunjung Taman Candika Medan tercebur ke danau buatan akibat tali jembatan terputus dan ambruk. Para pengunjung pun histeris sambil memegang erat besi jembatan agar tidak tenggelam. Mengetahui kejadian ini, tim penyelamatan dibantu sejumlah pengunjung lainnya langsung berupaya mengevakuasi para korban. Menurut petugas, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 sore saat para pengunjung hendak pulang dengan melintasi jembatan penghubung tersebut. Naas diduga kelebihan beban, tali jembatan putus hingga para pengunjung terjatuh ke danau sedalam 8 meter. Setelah 30 menit, total 50 orang mulai dari anak-anak hingga para orang tua berhasil diselamatkan. Terputus. Oh, terputus deh ya? Iya. Jembatannya. Ada yang terluka atau gimana? Terluka, kayaknya luka-luka ringan lecet aja sih. Pasca kejadian, jembatan ditutup dan tidak boleh digunakan kembali. Sementara polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendataan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Halo semua siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Togi Sinaga. Berikut berita pilihan siang ini. Belasan rumah di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat terbakar dini hari tadi. 5 orang tewas terjebak. Ya, jelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan calon Menteri Kabinet Zaken. Ya, Timnas Indonesia terus melakukan latihan jelang laga krusial menghadapi Tiongkok di gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemirsa, pasca kebakaran yang melanda belasan rumah di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat Selasa dini hari, petugas damkar menemukan 5 korban tewas. Diduga korban tewas terjebak saat berusaha keluar dari rumah. Api melahap belasan rumah di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat dini hari tadi. Warga bersama petugas bahu-membahu memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Usai 2 jam proses pemadaman, petugas menemukan 5 jasad warga di 2 rumah yang terbakar. Korban antara lain Sriani 66 tahun, Arianti 44 tahun, Raihan 7 tahun, Asgar 13 tahun, dan Yoka 17 tahun. Korban tewas akibat terjebak api dan asap tebal saat berusaha menyelamatkan diri. Seluruh jasad dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. Selama 2 jam petugas akhirnya berhasil melakukan proses-proses pendinginan.
Dan bisa bagaimana kondisi pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Kalianyar Tambora, Jakarta Barat? Kita sudah terhubung dengan Jen Cahyani. Ya, Jen, silakan dengan informasi update-nya di sana. Baik Togi dan juga pemirsa, saat ini untuk di kawasan atau tempat kebakaran semalam yang ada di daerah Tambora, Jakarta Barat, saat ini petugas gabungan masih berfokus untuk mencari satu korban meninggal dunia yang belum ditemukan. Setelah sudah menemukan 4 korban meninggal dunia yang saat ini sudah dievakuasi dan diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, dan saat ini petugas gabungan masih berfokus untuk mencari satu korban yang hilang dan belum diketahui. Dan semalam ini korban api melahap sekitar 30 sampai 40 rumah warga. Ini rumah padat penduduk, dan saya akan perlihatkan kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, ini dia kondisi di mana rumah padat penduduk yang ada di Tambora, Jakarta Barat ini dilahap oleh api semalam dini hari sekitar pukul 12 malam dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 2:30 dini hari oleh petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 21 mobil pemadam dan 105 personel pemadam, karena memang di sini kawasannya padat penduduk dan dikhawatirkan api akan merambat ke kawasan atau rumah-rumah yang lain. Namun di sini api sudah melahap habis 30 hingga 40 rumah, yang dimana satu rumahnya terdiri dari lebih dari satu kartu keluarga, dan ini menyebabkan ada 4 korban jiwa atau meninggal dunia dan 1 yang masih belum ditemukan. Namun untuk korban luka-luka sendiri, tadi kami mendapatkan informasi dari lurah yang ada di sini, tidak ada korban luka-luka secara serius, dan selain 4 korban dan meninggal dunia dan 1 korban yang belum ditemukan, ini semuanya berhasil selamat dan sudah melarikan diri dengan selamat. Dan ini dia Togi dan juga pemirsa, di mana puing-puing yang tersisa di rumah yang terbakar di Kalianyar Tambora. Di sini dari petugas gabungan masih evakuasi bagaimana ini nantinya dan apa penyebab sebenarnya, karena tadi kami sempat menanyakan kepada Pak Lurah, ini berdasarkan informasi dari saksi mata atau warga yang ada di sini, untuk penyebab kebakaran sendiri ini diduga kuat karena kebocoran gas yang kemudian ada percikan api dan menyebabkan api langsung menyebar ke puluhan rumah yang ada di sini. Dan tidak hanya rumah-rumah saja, di sini juga ada warung, ada pertokoan, usaha konveksi, dan ini menyebabkan api cepat membesar karena kawasannya sangat padat penduduk dan sehingga tidak ada ruang gerak yang bebas. Namun sampai saat ini untuk evakuasi atau pengungsian masih dalam tahap dibuat ya. Di dekat sini ada lapangan, ini digunakan untuk tempat pengungsian nanti para warga terdampak yang rumahnya hangus terbakar. Sementara itu, Togi, terkait dengan mungkin keluarga yang rumahnya terbakar, apa saja yang diperlukan oleh mereka saat ini? Apakah mungkin makanan atau mungkin selimut? Apa saja yang diperlukan? Ya, baik. Ya, tentu saja bantuan-bantuan sangat diperlukan bagi mereka ya, terutama untuk bantuan sandang dan juga pangan ya. Dan tadi salah satu warga terdampak di sini juga menceritakan bagaimana di dalam anggota keluarganya ini banyak yang masih balita, sehingga mereka membutuhkan peralatan balita seperti pampers dan juga susu untuk baju anak dan lain sebagainya. Ini sangat diperlukan bagi mereka, karena tadi warga yang bersaksi atau menyampaikan kepada kami, ini mereka rumahnya benar-benar hangus terbakar, tidak ada yang tersisa, sehingga mereka sangat memerlukan bantuan baik dari warga sekitar maupun dari pemerintah yang ingin membantu mereka, karena ini cukup banyak yang terdampak, puluhan rumah, kemudian juga satu rumahnya lebih dari satu keluarga, ini otomatis ada 2 hingga 3 kali lipat kartu keluarga yang terdampak, sehingga ini banyak sekali kakak yang terdampak, banyak sekali keluarga yang terdampak ya, dan mereka tentu saja membutuhkan bantuan sandang dan juga pangan. Togi. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasinya, melaporkan langsung dari Tambora, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa,
Ya, meski hanya berdurasi sekitar Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ya, ke smelter baru PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur terbakar. Beruntung tidak ada pegawai korban dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat terjadi di unit asam sulfat smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Tim gabungan pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Gresik dan tim tanggap darurat PT Freeport bergerak cepat ke lokasi untuk menangani kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat ini akhirnya bisa dikendalikan pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Seluruh karyawan telah dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan. PT Freeport Indonesia akan melakukan asesmen dari kerusakan yang terjadi dan evaluasi terkait penyebab utama kebakaran. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, meski hanya berdurasi sekitar 15 menit, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Depok dan Kalasan mengakibatkan puluhan pohon tumbang dan sebagian diantaranya menimpa rumah serta belasan baliho dan papan reklame juga rusak berat. Hujan deras disertai angin kencang menerjang tenda para UMKM di lapangan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah yang tengah berlangsung acara. Angin kencang juga memporak-porandakan dagangan hingga atap seng tenda milik para pedagang kaki lima. Tiang listrik PLN yang berada di Jalan DPU Penggung Jati Anom Desa Troso roboh akibat tertimpa seng ukuran besar. Sejumlah rumah warga di 7 desa di Kecamatan Karanganom juga rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda wilayah Kabupaten Sleman, menyebabkan puluhan pohon tumbang hingga menimpa rumah di kawasan Wido Martani, Purwo Martani, dan Nino Martani. Petugas gabungan dibantu relawan dan warga berupaya memotong pohon yang tumbang agar lebih mudah dibersihkan. Di wilayah Sambego, 3 gerobak dagangan dan 1 mobil niaga tertimpa pohon. Puluhan baliho dan papan reklame di Jalan Jogja Solo juga rusak. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengumpulkan data kerusakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musim hujan tiba, banjir kembali menggenangi kawasan Kampung Melayu di Jatinegara, Jakarta. Sebagian rumah warga terendam air dengan ketinggian hingga 75 cm. Banjir merendam puluhan rumah warga di RW 5 dan RW 4 Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung ini terjadi usai hujan deras melanda kota Bogor dan sebagian kota Jakarta pada Selasa dini hari tadi. Akibat banjir, sejumlah orang tua terpaksa menggendong buah hatinya yang akan bersekolah melintasi banjir. Sementara warga yang sehari-hari berjualan terpaksa beraktivitas di tengah genangan banjir. Malam katanya jam habis subuh. Jam 4-an dah. Terus ibu tetap berjualan? Ya iya kan udah dimatangin dari sore saya ngaronin. Karena tadi kata ibu nggak tahu akan ada banjir ya? Nggak tahu sorenya. Biasanya kan suka dengar kabar banjir. Sorenya. Banjir kerap melanda kawasan ini saat hujan deras melanda kawasan Hulu Ciliwung. Warga pun berharap pemerintah turun tangan untuk mengatasi banjir. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di Rumah Duka dan Krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah Beni Laos rencananya akan dimakamkan pada hari ini.
Pasca tiba di Jakarta, jenazah calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, masih akan disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Prosesi pemakaman rencananya akan dilaksanakan pada hari ini di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah karangan bunga memenuhi halaman ruangan Rumah Duka Sentosa. Selain itu, sejumlah pejabat dan tokoh publik pun turut menyampaikan rasa belasungkawa. Beni Laos dinilai sebagai seorang tokoh yang ingin menciptakan perdamaian dan keadilan bagi rakyat. Nah, saya tahu Pak Beni itu menghasilkan sesuatu yang menjadi cita-cita bangsa ini, yaitu kemajemukan, persaudaraan, pluralisme itu. Jadi Pak Beni adalah contoh dari warga negara yang bahkan menginginkan setiap warga negara punya hak yang sama terhadap keadilan sosial, terhadap kebahagiaan. Dan terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, tanda tanya soal jumlah komisi di DPR RI terjawab sudah. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan 8 fraksi telah sepakat menambah 2 komisi menjadi 13 komisi DPR RI. Tugas 2 baru, itu 12 dan 13, akan ditentukan kemudian menyesuaikan dengan mitra kementerian. Dengan kementerian kami masih menunggu dari pengumuman dari pemerintahan yang akan datang bagaimana mitra-mitranya, namun sampai sekarang sampai komisi 1 sampai komisi 11 masih tetap komisi 12 dan komisi 13-nya nanti akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintah yang akan datang. Ya, sementara itu pimpinan DPR RI Ahmad Muzani menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani, telah melakukan berbagai persiapan. Salah satu rangkaian persiapan Muzani adalah secara resmi menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto. Selain kepada Prabowo dan Gibran, undangan pelantikan juga akan disampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kedatangan kami sore hari ini ke Istana adalah untuk menyampaikan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sekaligus kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami segenap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan usai acara dia akan pulang ke kampung halaman di Solo, Jawa Tengah. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih rencananya akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa jelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan calon Menteri Kabinet Zaken di Kertanegara, Jakarta, Senin sore. Sedikitnya 11 menteri di era pemerintahan Jokowi akan kembali mendapat jatah kursi menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menteri kabinet Zaken. Sebanyak 49 nama calon menteri dipanggil ke kediaman Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Tak sedikit wajah lama kembali didapuk mengisi kursi kabinet. Sedikitnya ada 11 menteri kabinet Indonesia Maju di era pemerintahan Jokowi yang akan kembali mendapatkan jatah kursi menteri.
Di antaranya Tito Karnavian Pratikno, Erick Thohir, Dito Aryotejo, hingga Sri Mulyani. Prabowo juga memanggil sedikitnya 5 ketua umum partai politik. 3 di antaranya masih menjabat di pemerintahan Jokowi, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Sementara sejumlah wajah baru yang akan menduduki kursi menteri. Di antaranya Yusril Iza Mahendra, Wakapolri Agus Andrianto, Maman Abdurrahman, politisi Golkar, dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Namun yang paling mengejutkan, 3 calon menteri baru yakni turut didapuk di antaranya Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nazaruddin Umar, politisi Golkar Mutia Hafid, hingga Veronica Tan, mantan istri Ahok yang disebut akan menduduki kursi Menteri PPA. Tak hanya itu, sedikitnya 18 nama lain dari kalangan akademisi, politisi hingga pejabat instansi juga akan menduduki kursi menteri di 46 kementerian yang akan dibentuk Kabinet Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Okta Indra, dan Dipo Muharrom melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya juga ikut dalam kompetisi Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar, juga turut dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dirinya menyebut PKB diminta untuk turun membantu pemerintahan dalam membangun Indonesia. Saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU, langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan, dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Menteri Agama, Pak. Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau, Bapak Prabowo, bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap, dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri, Caimin di mana posisinya? Iya, nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Senin kemarin. Tentunya yang menarik perhatian adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi, yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kan tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya ya. Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau.
rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifiknya belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronika Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronika Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Ya, selain tokoh wanita, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya Pegiatam Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan pakar hukum tata negara dan sekaligus politikus PBB Yusril Ihza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal. Sementara Natalius Pigai menyatakan ia paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi proyeksi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwar Al-Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, sementara itu Partai Nasdem memutuskan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Meski demikian, Hermawi Taslim menegaskan tetap mendukung pemerintahan. Kita mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Kita berkepentingan pemerintahan ini sukses. Tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal, itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini.
Pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran, dan berikut kita simak nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Kandidat menteri yang telah dipanggil Prabowo yang pertama ini adalah Saifullah Yusuf, politisi PKB. Ini menjabat sebagai Menteri Sosial di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Lalu ada Nusron Wahid, seorang politisi dari Partai Golkar. Namanya dikenal sejak terpilih sebagai Ketua Umum GP Ansor pada tahun 2011. Yang ketiga ada Marwara Sirait atau yang biasa dipanggil Ara. Sebelum bergabung di Gerindra, karir politik Ara dimulai sejak ia bergabung dengan PDIP tahun 1999. Kemudian ada Wihaji, mantan Bupati Batang periode 2017 hingga 2022. Wahiji juga kader Partai Golkar yang saat ini menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Golkar. Selanjutnya ada Abdul Qadir Karding, politikus PKB yang juga mantan anggota DPR dalam beberapa periode, yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Dan di hadapan awak media, Karding mengaku diminta untuk fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Selanjutnya Teguh Rifki Harsyah, ini Sekjen Demokrat, di mana Teguh Rifki Harsyah mengaku siap membantu pemerintahan Prabowo. Teguh Rifki mengaku banyak berdiskusi bersama Prabowo terkait kesempatan bagi anak muda untuk berkreasi. Selanjutnya ada Yandri Susanto, Waketum PAN, juga terlihat memenuhi panggilan di kediaman Kertanegara. Meskipun dirinya tidak dapat memastikan di pos mana dirinya akan ditempatkan, namun Yandri mengaku banyak berdiskusi terkait desa. Selanjutnya yang tak kalah mencuri perhatian ialah Fadlizon. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon mengungkapkan banyak berdiskusi terkait apa yang diminati dan telah dikerjakannya selama ini, yaitu seputar budaya. Dan berikutnya Prasetyo Hadi, ini politikus Gerindra yang mengaku siap untuk membantu Prabowo dalam memajukan program prioritas di pemerintahan ke depan. Begitupun Natalius Pigai, aktivis HAM yang terlihat di Kertanegara pada sore hari kemarin. Pengusaha muda bernama Widianti Putri Wardana juga hadir di kediaman Prabowo. Widianti terkenal dengan keahliannya di dunia bisnis, terutama dalam sektor agribisnis dan energi. Adapun Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR BPN yang juga sekaligus Ketua Umum Demokrat, terlihat juga hadir di Kertanegara, yang membuat dirinya disinyalir akan kembali duduk di kursi kabinet pada pemerintahan selanjutnya. Arifatul Hoiri Fauzi merupakan sekretaris pengurus Pusat Muslimat NU. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Ya, Shirley ini adalah seorang akademisi, digadang-gadang bakal menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Berikutnya ada Satrio Sumantri Brojonegoro, adalah ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan IP pada tahun 2018 hingga 2023. Adapun Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang menjabat sebagai Mendagri di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin juga hadir di Kertanegara. Mantan Kapolri ke-23 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1987. Ya, selanjutnya ada Yusril Iza Mahendra, adalah seorang pakar hukum tata negara dan sekaligus politisi Partai PBB. Yusril akan mengisi posisi kementerian di bidang hukum dan HAM. Adapun Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, yang sekarang menjabat sebagai Menteri SDM. Kemudian ada Abdul Muti, yang dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Adapun Raja Juli Antoni,
Ini saat ini menjabat sebagai Wamen ATR BPN. Dan berikutnya ada Agus Gumiwang, adapun Zulkifli Hasan, dan juga Muhaimin Iskandar, dan Iftitah Sulaiman. Selanjutnya kemudian ada Pratikno, dan lalu ada Sakti Wahyu Trenggono. Selanjutnya ada Maman Abdurrahman, Ripka Haluk, adapun nama Sugiono, seorang politikus dari Partai Gerindra, Budi Santoso, dan juga Dudi Purwagandi. Dan juga kemudian ada politikus Gerindra Rahmat Pambudi. Dan ada pun Sufmi Dasko Ahmad, Erick Thohir, Dito Aryo Tejo, Budi Gunadi Sadikin, selanjutnya ada Erlangga Hartarto, Sri Mulyani, Veronika Tan, Nasruddin Umar, Nasaruddin Umar, Supratman Andi Atas, ada pun juga Amran Sulaiman, Doni Hermawan. Berikutnya Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Muhammad Herindra, Mutia Hafidz. Pemirsa, jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo Ma'ruf Amin masih memiliki daya pikat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya ada 15 nama menteri dan wakil menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Belas menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri KKP Wahyu Trenggono. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal. Menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo Subianto ke kediamannya. Dalam pernyataannya, Agus mengaku mendapat penugasan untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Ya intinya bagaimana kita masing-masing kementerian itu tujuannya kan untuk bisa membangun, dan target pertemuan dari Bapak Prabowo sebagai presiden kan sekitar 7-8%, dan itu yang harus menjadi fokus dari masing-masing kementerian untuk memberikan kontribusi sampai pada capaian 7-8%. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga berpesan untuk menjaga soliditas untuk kepentingan pembangunan Indonesia. Senada dengan pesan yang disampaikan kepada Agus Gumiwang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga diminta untuk menjaga soliditas kabinet pemerintahan. Bapak Presiden terpilih menyampaikan ke saya, meminta saya untuk membantu beliau bergabung di kabinet. Beliau menggarisbawahi pentingnya soliditas di kabinet, kerjasama, bekerja dengan sebaik-baiknya supaya target-target dari pemerintah Presiden Prabowo bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Begitu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul diminta untuk konsolidasi data guna untuk pendistribusian bansos yang tepat sasaran. Beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Jajaran Menteri Kabinet Jokowi yang juga ikut dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Namun mantan Kapolri ini tidak menjawab tegas terkait posisi yang akan diembannya. Tito hanya mengisyaratkan akan kembali mengisi posisi Mendagri. Saya nggak tahu mau di mana. Yang jelas saya arah-arahnya Bapak. Yang jelas dimanapun juga kita bertugas ditempatkan. Sepanjang kita niatnya untuk membantu untuk rakyat Indonesia, ya dimanapun juga kita siap. Selanjutnya juga ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut mendapat tugas dari Presiden terpilih Prabowo untuk menjaga swasembada pangan di Indonesia. Agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya. Hingga kini lebih dari 40 tokoh dari berbagai latar belakang yang sudah memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Siapapun yang nantinya resmi menduduki kursi Menteri Kabinet Prabowo Gibran diharapkan dapat segera bergerak membangun Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa pemanggilan calon menteri juga menyasar petinggi partai pengusung Prabowo Gibran dan mulai dari Wakil Ketua Umum PAN hingga politisi Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sejumlah tokoh partai politik sejak kemarin mulai berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya politisi Partai Gerindra, Fadlizon, yang dipanggil ke Rumah Kertanegara. Fadlizon mengaku berbicara dengan Prabowo terkait kebudayaan Indonesia. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Sementara dari Partai Gerindra, Marwarar Sirait, Senin sore juga memenuhi panggilan ke Rumah Kertanegara. Ya, penting doakan kami sehat, ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri. Tidak hanya Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto juga mendapatkan undangan ke kediaman Prabowo Subianto. Saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Politisi PAN ini menyebut menyerahkan penempatan dan keputusan sebagai hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selanjutnya juga ada politisi Partai Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman yang disebut akan mengisi posisi menteri. Untuk membantu
beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM. Artinya apa? Dan 8%-nya dari industri besar. Artinya ada harapan besar dari Prabowo kepada saya. Selanjutnya, Prabowo Subianto juga memanggil politisi Partai Demokrat Muhammad Iftitah. Dirinya mengaku diminta untuk membantu kabinet pemerintahannya selama 5 tahun ke depan untuk membangun Indonesia Timur. Tetapi beliau mengatakan, saya percayakan kepada kamu, tolong kamu rancang program-program ke depan. Saya yakin kamu bisa nanti bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya. Kabinet Prabowo Gibran sebelumnya disebut akan diisi oleh berbagai latar belakang kalangan, tidak hanya dari elit partai, tapi juga dari tokoh nasional yang diharap dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, teka-teki Menteri Prabowo Gibran masih menjadi pertanyaan. Tidak hanya tokoh partai, tapi juga tokoh nasional ikut dipanggil ke Rumah Kertanegara terkait penggodokan calon menteri. Tokoh NU menjadi kalangan yang juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski belum memberikan keterangan lengkap, Arifatul Khairi mengaku datang memenuhi panggilan, bekerja sama membangun bangsa. Biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Prabowo-nya nggak doorstop Bu, cuma nanti setelah ini, doorstop setelah ini. Iya, nggak apa-apa. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Prabowo aja ya, makasih. Ibu, nama Ibu kan, Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Prabowo, atau ini kali pertama, atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih teman-teman wartawan. Berbeda dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti yang justru secara terbuka menjelaskan posisi menteri yang akan diemban. Abdul Mukti menyebut diamanahkan menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, yang tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Tidak hanya dari tokoh ormas keagamaan, pegiat hak asasi manusia, Natulius Pigai juga mendapatkan undangan ke Rumah Kertanegara. Usai bertemu, Pigai mengaku siap membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko menjelaskan calon menteri akan mendapatkan pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan ini dijadwalkan pada hari ini di kediaman Prabowo di Hambalang. Sufmi Dasko menjelaskan para calon menteri akan diberikan pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Selain Prabowo, Sufmi Dasko juga mengungkapkan pembekalan juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menerima sejumlah tokoh yang akan diajak bergabung sebagai menteri di kabinet pemerintahannya. Prabowo mengatakan semuanya menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Tawarkan kepada mereka, alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja
dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Pemirsa, usai memanggil 49 calon menteri di kediamannya, hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali akan memanggil 2 calon menteri tersisa. Beberapa nama calon menteri yang digadang-gadang akan memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini adalah kader PDIP Abdullah Azwar Anas, Budi Gunawan, dan Oli Dondo Kambe. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait nama-nama tersebut akan memenuhi panggilan Prabowo hari ini. Selain menteri, Prabowo juga akan memanggil para calon wakil menteri dan kepala badan di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Agenda tersebut akan dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan pembekalan untuk esok harinya. Pemirsa, pemanggilan tokoh-tokoh penting oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertanegara berlangsung hingga saat ini. Dan bagaimana kondisi Kertanegara saat ini, serta siapa lagi kiranya tokoh penting yang hadir hingga siang hari ini, kita sudah terhubung dengan Galuh Pandu. Selamat siang Galuh, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Togi dan pemirsa. Benar, hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengisi jajaran kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, periode 2024-2029. Rencananya hari ini Prabowo akan memanggil 2 calon menteri dan 2 nama tersebut digadang-gadang berasal dari kader PDIP. Ada beberapa kader yang disebut-sebut akan menduduki posisi dan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang pertama adalah ada nama-nama yang menjabat sebagai Menpan RB, yaitu Abdullah Azwar Anas. Kemudian yang kedua adalah Budi Gunawan yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Dan yang terakhir ada Oli Dondo Kambe yang disebut-sebut akan mengisi juga jajaran kabinet Presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Rencananya agenda tersebut akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan ada sejumlah nama-nama dan juga tokoh-tokoh yang nantinya akan menduduki posisi sebagai wakil menteri dan juga kepala badan di pemerintahan 5 tahun ke depan. Namun sampai saat ini kami belum dapat mengkonfirmasi apakah nama-nama tersebut nantinya akan tiba dan memenuhi panggilan Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kami akan terus memberikan informasi terbarunya untuk Anda, Togi, dan juga pemirsa. Sampai sejauh ini kami melihat bahwa sejak pagi tadi masih belum ada pergerakan di depan kediaman Prabowo Subianto dan situasinya masih cukup landai, belum ada pergerakan signifikan, namun kami hanya melihat ada beberapa petugas yang berjaga menggunakan pakaian batik untuk menyambut para tamu-tamu atau tokoh yang nantinya akan dipanggil atau diundang ke kediaman Prabowo Subianto. Rencananya nanti setelah para menteri, para calon menteri, kemudian para calon wakil menteri dan para kepala badan yang akan diundang di sini akan melaksanakan pembekalan pada esok hari tanggal 16 Oktober di Hambalang, Bogor, di kediaman Prabowo juga. Dan kami belum dapat pastikan pula siapa-siapa saja nanti nama-nama para calon wakil menteri dan juga kepala badan yang akan mengisi kabinet Prabowo. Kita akan lihat bersama karena sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dan juga masih belum ada kedatangan dari para tokoh-tokoh yang akan dipanggil untuk memasuki dan melakukan tanda tangan. Jika kemarin kami melihat bahwa dapat kami informasikan pula para calon menteri atau para tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto menandatangani fakta integritas yang artinya kesediaan untuk membantu pemerintahan Presiden terpilih Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka di periode 2024-2029. Adapun nama-nama lama juga kembali menduduki posisi kabinet pemerintahan ke depan seperti Sri Mulyani, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Raja Juli Antoni, kemudian ada Sakti Wahyu Trenggono, Amran Sulaiman, Zulkifli Hasan, Agus Gumiwang Kartasasmita, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menduduki posisi sebagai menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Adapun 6 menteri yang sebelumnya berada di kabinet Joko Widodo tidak kembali menjabat
Beberapa diantaranya adalah Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Budi Karya Sumadi, Basuki Cahayapurnama, termasuk nama-nama seperti Sandiaga Uno dan Suharto Monoarfa tidak kembali menjabat di pemerintahan ke depannya. Namun seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa nama-nama yang kemarin ada 49 nama calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo belum bisa dipastikan apakah nantinya akan dilantik menjadi jajaran menteri dan juga wakil menteri, karena kita masih akan menunggu pada tanggal 20 Oktober mendatang untuk pelantikan para jajaran kabinet Prabowo Gibran di periode 2024-2029. Sedangkan nama-nama baru pun kami melihat kemarin juga datang dan menghadiri panggilan Presiden terpilih Prabowo. Di antaranya ada Natalius Pigai, kemudian Abdul Mukti, Fahri Hamzah, Fadlizon, ada juga nama-nama seperti Mohaimin Iskandar dan juga Saifullah Yusuf, juga Mutia Hafiz yang akan menempati posisi-posisi strategis. Dapat kami informasikan bahwa jajaran calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang akan berada di pemerintahan Indonesia ke depan ini juga berasal dari kalangan politisi, praktisi, ada juga para ahli dan juga profesional. Kami melihat bahwa dari jajaran nama-nama tersebut ada didominasi oleh politisi dari Partai Gerindra dan Golkar sebanyak 6 orang, kemudian disusul oleh Partai PKB dan Demokrat sebanyak masing-masing 3 orang, disusul oleh PAN sebanyak 2 orang. Untuk Partai PDIP, PKS dan juga Nasdem sementara ini tidak terlihat nama-nama kader yang menempati posisi tersebut, namun hari ini sepertinya akan ada 2 nama kader PDIP yang akan dipanggil di kediaman Prabowo, yaitu nama-nama yang menjabat Menpan RB tadi, Abdullah Azwar Anas, kemudian juga ada Budi Gunawan dan juga Oli Dodo Kambe. Dan sementara itu dari Partai Nasdem memastikan bahwa tidak menempatkan kadernya atau tidak memutuskan untuk terlibat dalam kabinet, sedangkan dari Partai PKS bukan kader PKS namun diinformasikan bahwa ada unsur profesional dari PKS yang menduduki posisi kabinet Kementerian Prabowo Gibran ke depan. Sementara berkaitan dengan kementerian yang nantinya akan ada dalam pemerintahan 5 tahun ke depan, ada beberapa kementerian yang dipecah sehingga ada beberapa kementerian baru yang nantinya akan menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, yaitu seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tadinya menjadi 1 PUPR sekarang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perumahan Rakyat. Juga untuk Kementerian Koperasi dan UMKM dipecah menjadi 2, menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Selanjutnya untuk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dipecah. Dan sementara kami juga akan terus menginformasikan siapa-siapa saja nanti akan hadir di sini kepada Anda, Togi dan juga pemirsa. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Gauf Pandu atas informasinya, melaporkan langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rencana pemerintahan baru mendorong program makan bergizi gratis dipastikan akan memerlukan anggaran besar setiap harinya. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah di Sindo Siang. Baik, terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono ini mengunjungi anak almarhum Benyamin Sueb, Beni Pandawa di Benz Radio Ciputat, Tangerang Selatan. Jika terpilih, dirinya dan Ridwan Kamil akan melestarikan budaya Betawi dan menggagas festival kesenian tiap bulan. Pelestarian kebudayaan Betawi turut menjadi prioritas pasangan calon Wakil Gubernur Jakarta nomor 1 Suswono dalam kampanyenya. Seperti pemeliharaan sanggar budaya Betawi yang sudah langka menjadi hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk kepedulian budaya. Suswono berjanji akan memperkuat kembali kebudayaan Betawi. Ia pun memaparkan beberapa langkah dalam mewujudkan janji itu, yakni berupa membangun kelembagaan budaya dan juga melalui pendidikan. Radio, sebagaimana kita tahu, ya, Benz Radio ini didirikan oleh Bapak Benyamin Sueb, ya. Kita tahu beliau memang sangat concern dengan budaya Betawi, ya.
Ini salah satu dari media dalam rangka melestarikan budaya Betawi. Sementara itu, anak Benyamin Sueb, Beni Pandawa, berharap siapapun nantinya paslon terpilih dapat menjadi pemimpin yang diteladani. Kami semua untuk semua paslon, kalau memang rezeki dan jodohnya jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa diteladani, itu aja. Karena kami pasti mendoakan dan mensupport lah semuanya. Kegiatan kampanye akan terus dilakukan pasangan Cagup-Cawagup nomor 1, Ridwan Kamil Suswono, untuk dapat simpati dan dukungan dalam pilkada nanti. Menciptakan kesejahteraan kota dan kepedulian akan kebudayaan menjadi prioritas pasangan ini. Dari Jakarta, Weda Nurah, Aris Setiawan melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bertekad mempedulikan dan memberikan bantuan khusus untuk kaum disabilitas jika terpilih. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Sidul hari ini berkampanye di kawasan Lubang Buaya dan Setu, Jakarta Timur. Permasalahan kaum disabilitas turut menjadi fokus perhatian calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Cagup pengusung Partai PD Perjuangan serta Hanero itu bertekad meningkatkan peranan kaum disabilitas dalam pelaku usaha saat kunjungannya di kawasan Pademangan. Tak hanya itu, Pramono juga berjanji memberikan pelatihan bagi kaum disabilitas agar tidak hanya mengandalkan kartu penyandang disabilitas. Pramono juga melakukan audiensi dengan para pendeta dari Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Cilandak, Jakarta Selatan. Usai melakukan pertemuan tertutup selama hampir 1 jam, Pendeta Saryaman Purba, Preses GKPS Distrik 7 Jakarta, memuji program yang diusung mantan Seskap tersebut. Toleransi beragama menjadi prioritas Pramono dalam arah kepemimpinannya. Pramono diyakini dapat berdiri di semua agama dan golongan. Doa yang tadi disampaikan dan juga titipan untuk bisa menjadi pemimpin yang berlaku adil bagi semuanya. Karena bagi saya pribadi urusan intoleransi, urusan kesetaraan itu adalah hal yang saya junjung tinggi dari dulu. Sementara calon Wakil Gubernur Jakarta nomor 3 Rano Karno atau yang kerap disapa Sidul turut berkampanye di kawasan Lubang Buaya dan Setu, Jakarta Timur. Dalam kampanye ini, Sidul memboyong Sarah atau pemeran sinetron Sidul, anak sekolahan. Salah memaparkan program kampanyenya. Sidul mempersilahkan Sarah untuk berorasi. Dalam kesempatan ini, Sidul berjanji memperhatikan wilayah Lubang Buaya dan Setu akan membangun banyak sekolah hingga posyandu sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah bagi warganya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Endang Priyono melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, rencana pemerintahan baru mendorong program makan bergizi gratis dipastikan akan memerlukan anggaran besar setiap harinya. Kepala Badan Gizi Nasional memastikan program tersebut akan menggerakkan ekonomi pedesaan sebagai bagian rantai pasok bahan baku ke depannya. Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar 800 hingga 1,2 triliun rupiah setiap harinya. Dalam sebuah seminar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia. Jika telah berjalan penuh, maka setidaknya program ini membutuhkan total pengeluaran sebesar 400 triliun rupiah per tahun, sehingga setiap harinya diperkirakan akan membutuhkan anggaran 1,2 triliun. Dadan menyebut sekitar 75% dari 1,2 triliun atau sekitar 800 miliar rupiah diperlukan untuk kebutuhan biaya bahan baku yaitu hasil pertanian. Dengan besarnya anggaran tersebut, Dadan memastikan ekonomi pedesaan akan semakin bergerak. Ini adalah uang yang tidak sedikit, 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan. Ya, dan 75% dari 1,2 itu untuk intervensi makanan bergizi. Dan Ibu Bapak harus tahu, 75% dari 1,2 itu kurang lebih 800 miliar. Setiap hari. Dan 85% dari uang yang di-spending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian, untuk membeli bahan baku.
Rencananya pemerintah akan mulai menerapkan program makan gizi secara bertahap. Nantinya program ini akan mencukupi kebutuhan nutrisi jutaan siswa PAUD hingga SMA di berbagai daerah. Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa, kabar bahagia datang dari menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, yang telah melahirkan anak pertamanya di RSU Bunda, Jakarta. Kelahiran anak pertama dari Ketua PSI, Kaisang Pangarep, pada pukul 07.02 waktu Indonesia bagian Barat, dengan berat badan 3,4 kg dan panjang 50 cm. Cucu Presiden Joko Widodo itu diberi nama Bebingah Sang Tansahayu dengan makna bahagia selamanya. Kabar kelahiran anak perempuan pertamanya ini diumumkan langsung oleh sang ayah Kaisang Pangarep. Hari ini tanggal 15 Oktober 2024 telah lahir anak kami, saya dengan Erina, dengan selamat dan sehat sekali. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan kami juga sudah memberikan namanya Bebingah Sang Tansahayu dengan berat 3,4 kilo dengan panjang 50 cm. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari Intimsi Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih rekan Togi dan juga selamat siang pemirsa, berbagai aktivitas makan siang Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Yakni arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok kiri ke arah Mampang, juga yang akan mengarah ke Kuningan saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2, roda 4 dan juga bus Transjakarta. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Kemudian arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Semanggi, saat ini terjadi peningkatan volume arus kendaraan di mana terjadi perlambatan kecepatan antrian menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 hingga 40 km per jam. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Cawang ataupun Halim, juga yang akan berbelok ke arah menuju Mampang dan juga Tendean. Saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dikarenakan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan peningkatan volume arus kendaraan diperkirakan akan terus terjadi, mengingat di kawasan ini merupakan kawasan dekat dengan perkantoran, sehingga akan banyak aktivitas keluar masuk kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Pemirsa, perlu kami informasikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia menggelar Operasi Zebra mulai dari tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu melengkapi surat-surat berkendaraan Anda dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda.
Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Togi di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Baik, bisa informasi tadi mengakhiri Sindo siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita internasional dan nasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Togi Snaga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.